Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan Bapa yang terbaik. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
kasih Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat EMC yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Juga kepada rekan-rekan, teman-teman semua, baik yang ada di Sydney maupun yang di Australia atau yang ada di luar dari Australia. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 November 2021. Tuhan baik saudara, amin, haleluya. Kalau Tuhan tidak baik, kita nggak bertemu kembali, ya. Oleh sebab itulah Tuhan baik, maka kita masih bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, meskipun masih secara online. Haleluya. Kita langsung saja masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini tema saya berjudul The Secret of a Successful Life. Ya, the secret of a successful life atau rahasia sebuah keberhasilan hidup. Wah, mantap sekali, rahasia sebuah keberhasilan hidup. Nah, tentu ada banyak metode kalau orang ingin berhasil, ya. Kalau kita orang dunia, tentu kalau ingin berhasil sekolahlah yang setinggi-tingginya, ya kan? Berusahalah sekuat tenaga, ya. Kalau perlu siang malam, ya nggak usah tidur supaya berhasil dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini, ya kita ya bicara tentang berhasil dulu. Tentu semua manusia, semua orang, ya ingin hidupnya berhasil. Tidak mungkin orang hidup itu nggak punya cita-cita untuk menjadi orang yang sukses atau berhasil, ya. Sama dengan saudara dan saya juga. Tentu kita pun juga kepingin hidup kita juga berhasil, ya. Nah, kita akan melihat rahasia keberhasilan ini, ya tentu dari kebenaran firman Tuhan, ya. Pagi hari ini Tuhan sangat baik dan sungguh baik mengingatkan kita supaya kita tahu untuk menjadi orang yang berhasil. Tahu rahasianya, apa rahasianya supaya kita berhasil dan sukses. Dan kalau berhasil dan sukses dalam Tuhan, benar-benar berhasilnya ini bukan ecek-ecek, saudara, ya. Bukan keberhasilan yang seperti apa? Bukan teri, tapi kakap. Seperti itulah, ya. Bukan keberhasilan yang sama dengan yang duniawi, ya, tetapi keberhasilan yang secara di mana Allah itu sendiri yang membuat kita berhasil. Nah, ini berbeda, ya. Nah, rahasianya ada di mana? Kita melihat banyak sekali, ya. Kalau kita kembali kepada Alkitab Perjanjian Lama, ya, bagaimana Tuhan membuat orang-orang percaya berhasil, saudara. Orang-orang yang setia, yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, mereka pasti berhasil hidupnya. Ya, berhasil dalam arti bukan cuma secara prosperity saja, tetapi keberhasilan yang membuat bahwa mereka itu sampai disegani, mereka itu sampai ada wibawa yang keluar daripada Tuhan, mereka sampai menjadi orang yang benar-benar yang bisa mendapatkan kehormatan, ya. Dan itulah Tuhan yang lakukan kepada orang-orang yang menurut pandangannya dia layak untuk dibuat menjadi berhasil atau sukses. Nah, inilah saudara, ini yang harus kita cari sesungguhnya di dalam dunia ini, ya. Apa yang kita cari itu semuanya sia-sia kalau kita mencarinya dengan dalil atau dengan teori-teori dunia. Tapi marilah kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, betapa luar biasanya orang-orang yang berhasil. Ya, kita lihat, ya saudara, tentang Salomo, ya. Saya berkali-kali ungkapkan tentang Salomo ini, ya, karena saya pernah menulis tentang leadership Salomo, tentang kepemimpinannya, tentang bagaimana dia, ya, masa-masa muda Salomo ini luar biasa sekali. Memang pada masa tuanya kita lihat dia tidak finishing well, ya, tetapi pada masa-masa muda Tuhan begitu punya kasih kepada dia, punya hatinya terenyuh kepada Salomo. Melihat apa? Kerendahan hati Salomo. Melihat apa? Ketergantungan Salomo kepada Tuhan. Melihat apa lagi? Salomo mencari Tuhan. Salomo selalu bersandar kepada Tuhan. Ini saudara, ya. Sehingga waktu itu sampai dikatakan tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang seperti Salomo. Baik kekayaannya, baik hikmatnya, tidak bisa dilawan, saudara. Dan itu Tuhan yang membuat seperti itu. Dan itu bukan karena Salomo, tapi karena Salomo cuma melakukan rahasia keberhasilan itu. Hidup di dalam kerendahan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup selalu mencari Tuhan. Itu saja
Nah, saudara, kita lihat satu sisi sekarang dari kitab Tawarik, 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ya, tapi saya ambil beberapa ayat saja tentang Raja Uzia, ya. Nah, dia salah satu orang yang ditulis dalam Alkitab, seorang yang berhasil juga, ya. Kita baca di mulai ayat 4, ya. Ia, yaitu Raja Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amazia had done. Ya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Zakaria mempunyai peran penting dalam kehidupan Raja Uzia. Selama dia hidup, dikatakan ia mencari Allah, karena ada yang mengajar, karena ada yang menjadi mentor. Ya. Uzia, ya, Zakaria merupakan mentor daripada Raja Uzia. Nah, saudara, Uzia dengar-dengaran ketika Zakaria hidup. Selama hidup Zakaria, dia dikatakan di sini, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat apa? Segala usahanya berhasil. Ini. Ya, as long as he sought the Lord, God gave him success. Ini. Ya, selama dia mencari Tuhan, ya, selama dia ada takut akan Tuhan, selama dia mencari Tuhan, ya, Tuhan membuat dia berhasil. Luar biasa sekali, saudara. Semua usaha yang dilakukannya berhasil. Nah, kita tahu, saudara, waktu itu bagaimana, ya, Raja Uzia ini. Jadi rupanya dalam hidup ini kita perlu seorang mentor yang selalu mengarahkan kita. Ya. Kita perlu ada orang-orang yang selalu dapat menuntun kita, mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dialah penuntun yang sesungguhnya itu. Maka dikatakan dalam kitab Yohanes bahwa engkau sebenarnya tidak perlu diajar lagi, karena Roh Kudus itu yang akan mengajarkannya kepadamu. Nah, saudara, kita punya seorang mentor. Kita punya Roh Kudus dalam kita. Meskipun kita juga perlu teman-teman yang selalu bersama-sama dalam satu iman untuk saling mengarahkan. Dan perlu seorang mentor juga yang mengarahkan kepada kita. Dan komplitlah kita sudah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan ini membuat Uzia ini berhasil di dalam segala hal. Dia sampai tentaranya begitu kuat sekali, dan ditulis di sana dalam ayat selanjutnya. Saya tidak tuliskan, saudara. Saya tidak ungkap di sini, saudara bisa baca sendiri. Apa saja yang dibuat berhasil. Dia menggali sumur ini, padang belantara di sana kan agak sulit, padang pasir. Air membual, ya. Dia buat benteng-benteng, dan dia apa saja dibuat sama dia berhasil, dan namanya terkenal di antara bangsa-bangsa, dan dia ditakuti, saudara. Nah, ini siapa yang membuat ini semua? Tuhan. Sudah pasti Tuhan yang membuat itu semua. Jadi Tuhan yang membuat segala yang tidak perlu diusahakan lagi oleh Uzia tentang menghadapi bangsa-bangsa, karena Tuhan yang membentengi dia. Maka itu dikatakan usahanya berhasil, dan Tuhan yang membuatnya berhasil itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat terus akhirnya setelah ia menjadi kuat. Nah, ini ayat 16 kita langsung lompat, saudara. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah, ini sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, but after Uzia became powerful, lihat, setelah dia menjadi berkuasa, powerful, ya, kuat, ya, his pride led to his downfall. Ya, his pride, kesombongannya, kecongkakannya, ya, ketinggi-hatiannya membuat dia memimpin kepada kejatuhannya, membuat dia jatuh. Nah, ia berubah setia kepada Tuhan. He was unfaithful. Ia unfaithful, tidak setia, ya. Ia tidak setia kepada Tuhan. He was unfaithful to the Lord, his God, Tuhan Allahnya. And enter the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Nah, ia berubah setia, atau ia tidak setia kepada Tuhan, ya, yang benarnya, ya.
Yang pengertian gampangnya, ya, he was unfaithful to the Lord his God. Ia tidak setia kepada Tuhan, ya, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Tuhan itu sudah menentukan, ya. Sebab kita melihat kembali kepada zaman perjanjian lama. Di sana ada raja, di sana ada nabi, di sana ada imam. Ada 3 urapan, ya. Urapan nabi, urapan raja, urapan imam, ya. Nah, itu ada bagian-bagian tersendiri. Tuhan sudah menentukan bagian-bagiannya kepada mereka. Tuhan yang mengangkat mereka. Raja bagiannya ini, imam bagiannya ini, nabi bagiannya ini. Sudah ada pembagian-bagian ke sana. Saya tidak bicara terlalu jauh ke sana. Nanti kita nggak fokus lagi, ya. Karena kita fokusnya kepada successful life, ya. Hidup yang berhasil, ya, rahasia keberhasilan hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ia merusak, ya, atau setelah dia menjadi kuat, ia tinggi hati, ia melakukan hal yang merusak, ya, ini, yaitu membuat kepada kejatuhannya, ya. Dia menjadi tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini dari orang yang takut akan Tuhan, dari orang yang mencari Tuhan, dari orang yang setia kepada Tuhan. Sekarang he was unfaithful. Dia menjadi tidak setia. Nah, ayat 17. Tetapi Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Lihat ini. Jadi dia, raja, tugasnya akan tersendiri, memimpin rakyat, ya, dan lain sebagainya. Tapi imam adalah tugasnya di bait Allah. Ya, ada tugas-tugas yang ditentukan. Nah, Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Jadi ada 80 bersama Asarya sebagai pemimpin imam waktu itu. 81 orang mengikuti Uzia. Mau ngapain Uzia ini? Mau ngapain ini raja ini? Yang sudah punya kekuasaan yang begitu dahsyat. Yang sudah dibuat berhasil oleh Tuhan. Dia sekarang masuk ke dalam bait Allah. Melakukan apa? Nah, ini. Kita lihat lagi. Ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Lihat saudara, ya. Dan belakang dari. Jadi kalau kita lihat ayat 16 tadi, Uzia masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan kita tahu bahwa ukupan itu tidak boleh dibakar oleh raja, hanya imam yang boleh. Ya, maka dikatakan di sini mereka mengikutinya dan mereka akhirnya apa? Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, ayat 18, "Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." They confronted him and said, "It is not right for you. It is not right for you, Uzia." Tidak benar. So, Uzia ini tidak benar. Ya. To burn incense to the Lord, untuk membakar ukupan kepada Tuhan, tidak benar. Bukan seorang raja bagiannya untuk membakar incense. That is for the priest, the descendant of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful. Ya. Tinggalkan, ya, tempat pelataran ini karena engkau sudah tidak setia kepada Tuhan. And you will not be honored by the Lord God. Dan engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan tentang hal ini. Saudara, kita lihat karena engkau telah berubah, ya, engkau tidak setia sekarang, engkau tidak memperoleh, engkau dengan melakukan ini, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Keluarlah dari tempat ini. Nah, saudara, kita melihat bahwa ada hal-hal di dalam tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, raja itu apa tugasnya, imam itu apa tugasnya, nabi itu apa tugasnya. Ya, 3 urapan ini yang diberikan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, saudara, kita ingat bahwa apa yang dilakukan Uzia ini sudah diingatkan. Ya. Tetapi rupanya Uzia, kita lihat dulu apa yang terjadi. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Uzia, who had a censer in his hand, ready to burn incense, ya, sudah siap untuk membakar incense, menjadi marah karena ditegur, menjadi marah karena diingatkan. Ya. Nah, ini saudara, kadang-kadang kita
ada kekeliruan, ada kesalahan, karena kita sudah merasa powerful, karena kita sudah merasa, wah, saya orang kuat, saya orang yang berarti di sini, saya orang yang berarti di dalam gereja mungkin, dalam pelayanan mungkin, sehingga saya bisa melakukan segalanya, saudara. Dan ini dalam pandangan Tuhan, ya kalau kita sudah ada bagian-bagian, sebab kita ini Tuhan ini kan luar biasa. Ya, kita ini dikatakan sebagai tubuh Kristus, ya, yang saling memperlengkapi, di mana Kristus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Dan tubuh ini saling memperlengkapi, saling menghormati, ada bagian-bagian masing-masing. Maka tangan ada bagiannya untuk mengambil, untuk melakukan apa, ya kan, kaki juga untuk melangkah berjalan, ya, mata untuk memandang, telinga untuk mendengar, dan semua. Dan ini bersatu. Mereka ini saling menopang. Ada bagian-bagian yang telah ditentukan. Gak mungkin saya mau mengambil mic ini, saya pakai kaki saya untuk jepit mic ini, ya. Dan ini karena ini bukan bagiannya, bagiannya ya tangan ini, ya kan. Nah, saudara, dan ini kalau kita melihat ya di sini bagaimana akhirnya usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah, ini saudara, marah dan tidak terkendali, ya. Orang-orang yang sudah merasa dirinya powerful, merasa orang-orang yang kuat, merasa orang-orang yang dibutuhkan, merasa orang-orang yang bisa melakukan segalanya, orang-orang yang mengerti segalanya, ya, orang-orang yang tahu segalanya, kadang-kadang bisa out of control, saudara. Nah, dan akhirnya waktu diingatkan, waktu ditegur, dia tersinggung, dia marah. Ini saudara. Sementara, karena dia tidak terima ini. Ya, kita lihat ini tidak terima. Sementara amarahnya meluap. Ya. Lihat. Karena mengapa amarahnya sampai meluap? Ya. Mengapa dia sampai meluap-luap? Karena tidak terima. Dan ini tidak baik di hadapan Tuhan. Maka lihat, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam. Begitu diingatkan, dia tidak terima, langsung Tuhan memberikan tulah kepada dia. Tragis sekali. Tragis sekali. Bukankah ini sesuatu hal yang tragis? Kadang-kadang kita diingatkan, kita tersinggung lebih dulu. Karena apa? Karena kita sudah pride, ada self pride, ada rasa tadi dikatakan kesombongannya itu tadi. Merasa powerful, merasa sudah hebat, merasa sudah bisa, merasa saya sudah, saya sudah berpendidikan tinggi, kamu anak kemarin sore, saya sudah punya kekayaan yang 7 turunan tidak habis, maka kamu masih apa, dan lain sebagainya, saudara. Kadang-kadang ya kita pelayan Tuhanmu juga, kadang-kadang saya sudah melayani, sudah luar biasa sekali dipakai Tuhan, kamu masih apa? Kadang-kadang seperti itu. Ya, Tuhan tahu hati kita, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Yang dicari Tuhan adalah hati yang selalu takut akan Tuhan, hati yang selalu mencari kepada Tuhan, hati yang selalu bersandar kepada Tuhan, dan hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga otomatis punya kerendahan hati, punya penguasaan diri, punya pengontrolan diri. Sehingga hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Kalau dia punya penguasaan diri, kalau dia hidup tidak dalam kesombongan usia, tidak akan terjadi seperti ini. Dan inilah awal dari malapetaka dari kehidupannya. Sama dengan Raja Saul. Saudara kalau ingat waktu itu cerita Raja Saul, bagaimana dia yang tidak seharusnya membakar korban bakaran yang mestinya dilakukan oleh Samuel, oleh Nabi Samuel waktu itu. Samuel katakan, tunggulah aku sampai aku datang untuk membakar korban bakaran. Tapi Saul tidak betah dia untuk menunggu. Dan dia merasa, saya juga bisa melakukannya. Saya raja. Mengapa harus tunggu-tunggu Nabi Samuel? Maka dibakarlah. Begitu selesai dibakar, datanglah Samuel. Mengapa engkau melakukan perbuatan yang bodoh di hadapan Tuhan? Oleh sebab apa yang kau lakukan. Lihat saudara. Tuhan mencopot engkau dari kedudukanmu sebagai raja. Tuhan menjatuhkan engkau. Langsung saudara. Hari itu juga roh urapan raja itu dicabut dari Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan, rahasia keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Dan rahasianya apa? Rahasianya hidup di dalam ketaatan dan kerinduan. Di dalam apa? Selalu mencari Tuhan. Di dalam apa? Selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu setia kepada Tuhan. Ini orang-orang ini semuanya yang dituliskan menjadi tidak setia. Setelah sukses, setelah diberkati Tuhan, setelah dibuat Tuhan berhasil, ya, pada umumnya
Ya, orang-orang yang dituliskan ini melakukan hal-hal kekeliruan di sana. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Bukankah kita, ya, orang-orang yang ada di Australia ini boleh dikatakan orang-orang yang sukses, berhasil mungkin. Ya, saya katakan berhasil karena kita ada di sini dan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita masing-masing. Ya, tentunya untuk rencana Tuhan, untuk bayangan Tuhan. Tetapi ingat, jangan sampai kita setelah Tuhan membuat kita berhasil atau sukses dalam hidup ini mungkin dalam pelayanan, dalam usaha, ya, dalam pekerjaan, jangan sampai kita terus lupa diri. Jangan sampai apa yang terjadi ini akhirnya menimpa kita juga. Kita lihat apa yang terjadi dengan Uzia, saudara. Kita teruskan sebentar. Ayat yang terakhir, ya. Ayat 20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepada Uzia, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Nah, cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Lihat. Tuhan langsung menimpakan tulah kepadanya. Dan mulai hari itu, saudara, mulai kejadian dia tidak ada penguasaan diri, mulai roh kesombongan menguasai dia, maka Tuhan memberikan tulah kepadanya. Ini satu pelajaran yang sangat baik bagi kita. Terus 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, saudara. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Jadi dia karena kusta, waktu itu saudara, tidak boleh kumpul dengan keluarga, dengan siapa-siapa. Harus disingkirkan, harus dikucilkan, tinggal seorang diri, saudara. Bayangkan, saudara, hanya gara-gara sesuatu kesalahan yang fatal saja. Nah, inilah rahasia sebuah keberhasilan yang sudah kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang saat ini ada bersama-sama adalah orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu setia mencari Tuhan. Buktinya apa? Kalau tidak, kita nggak bersama-sama pagi hari ini. Amin. Hari ini hari ibadah, saudara dan saya ada bersama-sama di dalam satu ibadah. Dan ini adalah satu hal yang indah. Inilah keberhasilan sebuah kehidupan. Saudara lihat, ya, kita tidak usah mencari hal-hal yang macam-macam. Maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah Tuhan lebih dahulu. Carilah Dia, agungkanlah Dia, ya, bersandarlah kepada Dia, setialah kepada Dia. Itu aja yang perlu kita lakukan. Itu adalah bagian kita. Nanti biarlah Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya. Orang-orang yang berhasil, ya, sepanjang sejarah Alkitab, saudara, kalau kita lihat, mereka semua melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan perhitungkan semuanya. Dan itulah yang menjadi keberhasilan mereka. Itu yang menjadi kesuksesan mereka. Mereka sukses, mereka berhasil. Abraham, ya, lihat, Ishak, Jacob, saudara, semuanya menjadi orang-orang yang berhasil di dalam segala hal, sampai diperhitungkan kepada anak cucu keturunan mereka. Karena mereka orang-orang yang taat, yang setia, yang selalu mencari Tuhan. Saudara dan saya, kita sama. Mereka juga manusia biasa, sama dengan kita. Saudara dan saya ciptaan yang sama. Apalagi setelah kita ini sekarang hidup di zaman kasih karunia. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saudara, kita jangan sia-siakan kesempatan kita. Marilah kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Marilah kita takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan selalu punya kerendahan hati. Punya ketulusan hati. Tidak usah yang macam-macam. Dan biarlah kita lakukan saja bagian kita. Dan nanti biar Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang membuat kita berhasil. Kita tidak perlu cari keberhasilan. Kita tidak perlu cari kesuksesan. Forget it, itu orang dunia. Kita nggak perlu. Biar itu Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita. Seperti juga Salomo. Sampai di mana bangsa-bangsa berikhtiar. Raja-raja dari seluruh dunia berikhtiar untuk mencari Salomo. Untuk memberkati Salomo. Memberikan upeti-upeti kepada Salomo. Salomo nggak mencari, saudara. Ya, Uzia pun juga sama begitu. Uzia sampai orang-orang raja-raja itu takut semua kepada dia. Uzia nggak memproklamirkan diri pada waktu dia masih hidup benar, pada waktu dia masih takut kepada Tuhan. Ya, pada waktu zaman Zakaria masih hidup, ya, pada waktu dia masih dimentor dengan baik. Nah, saudara, tetapi begitu dia mulai, ya, keluar, ya, ininya, keakuannya, keegoisannya, kesombongannya, ya, merasa hebat, merasa bisa, maka kejatuhan
Ya, kesombongan adalah pangkal daripada kejatuhan. Ya, kesombongan adalah awal dari sebuah kejatuhan. Dan saudara dan saya sebenarnya tidak ditentukan untuk itu. Amin. Kita memang punya free will, saudara. Tetapi marilah kita gunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita cari saja Tuhan. Kita lakukan saja bagian kita sekali lagi. Dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Saudara, pagi hari ini adalah minggu pertama. Seperti yang sudah diingatkan bahwa adakan perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk mengingat semua yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Pengorbanannya, penebusannya di atas kayu salib untuk kita. Dan di mana dia sudah membolehkan kita. Oleh sebab itu saudara, mari saudara bisa bagikan kepada keluargamu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakmu, ya, supaya kita bersama-sama untuk melakukan Holy Communion atau perjamuan kudus ini. Yang saya akan pimpin dari secara online. Kalau sudah semua saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita mengucap syukur atasnya. Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua Tuhan. Di mana saja saudara-saudara kami, hamba-hambamu, anak-anakmu berada Tuhan. Kami sama-sama menghargai, menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah berkorban bagi kami. Roti yang merupakan lambang tubuhmu yang sudah terpecah-pecah, yang Engkau peruntukkan bagi kami. Pada malam Engkau akan diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan Engkau katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu untuk menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa, kami ingat akan semua pengorbananmu. Kita terima saudara, dan kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga sesudah ia makan, ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dan dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. This is my blood, the blood of the new covenant. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang diperuntukkan bagimu. Lakukanlah ini supaya engkau mengingat akan apa yang sudah engkau lakukan di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Oh Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perjamuan, berbicara tentang darah. Inilah darah yang mahal. Inilah darah Kristus yang sudah tercurah bagi penebusan dosa-dosa kita, pengampunan dosa-dosa kita. Sebagaimana Tuhan yang sudah mengampuni kita, yang sudah menerima kita apa adanya. Kalau ada saudara kita, kalau ada keluarga kita, suami, istri, teman, atau siapa saja saudara yang sudah mungkin bersalah, kita harus ampuni satu dengan yang lain. Jangan ada kepahitan. Jangan ada menyimpan saudara kemarahan, ya, kepahitan. Ya, marilah sebagaimana Tuhan ampuni kita, kita ampuni. Kita mau makan dan minum berkat Tuhan, bukan kutuk. Dan kalau ada sakit penyakit di dalam tubuh kita, sementara kita minum darah perjanjian ini, darah ini akan mengalir masuk dalam tubuh kita dan akan merestorasi segala sakit penyakit itu. Imani saja saudara, imani saja. Bilur-bilurnya menyembuhkan luka-luka kita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami angkat tinggi cawan ini. Dalam nama Yesus kami minum sama-sama. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan iya dan benar adanya. Rahasia sebuah keberhasilan hidup sesungguhnya ada di dalam kita masing-masing. Apabila kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kita tidak usah mencari keberhasilan-keberhasilan yang lain. Tetapi carilah Tuhan lebih dahulu. Carilah Dia. Setialah kepadanya. Dan selalu punyailah ketulusan dan kerendahan hati. Maka sesungguhnya tidak usah dicari, keberhasilan itu akan datang kepada kita. Lakukan saja bagian kita, Bapak Ibu Saudara.
Dan biar Tuhan melakukan bagiannya dalam membuat kita berhasil, membuat kita sukses. Saudara, kita tidak usah cari keberhasilan, tidak usah cari kesuksesan, tapi biarlah itu datang daripada Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, tidak akan ada yang bisa menggagalkan semua rencana Tuhan pada hidup kita masing-masing. Apabila saudara, Bapak, Ibu, engkau dalam menghadapi satu kesulitan, satu pencobaan, satu tantangan hidup pada pagi hari ini, marilah pandanglah kepadanya, karena dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar kepadanya, yang berharap kepadanya, yang selalu mencari dia, yang selalu mengandalkan dia, dan selalu takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi penjagamu, Tuhan akan menjadi pagarmu, dan tidak ada satu kekuatan pun juga yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Tuhan bersamamu. Ingat, Immanuel, Tuhan atau Allah beserta dengan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, apabila engkau ada yang sudah jauh dari Tuhan, atau yang sudah mungkin ada self-pride, ada sedikit keluar daripada penguasaan diri menjadi sombong yang tidak engkau sadari, marilah sama-sama bertobatlah, marilah sama-sama merendahkan hati supaya Tuhan membuat engkau berhasil di dalam segala hal. Dan apabila di antara kita semua yang saat ini juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apabila ada di antara kita yang ingin juga memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan, hamba juga berdoa untuk mereka semua, di mana saja mereka yang sedang mengangkat tangan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan. Apabila kami mencari Engkau, pasti kami mendapat Engkau. Yang mengetok, Engkau akan bukakan pintu Tuhan. Yang mencari pasti mendapat. Dan pagi hari ini anak-anakmu semuanya sedang mencari Engkau, sedang memberikan diri kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara untuk Tuhan membuat anak-anakmu berhasil, sukses di dalam segala hal yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan, yang mereka sedang jalankan. Terima kasih Bapak. Saudara kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, ingat apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa apabila kita tetap setia, mengiring Dia, mengikut Dia, dan mentaati setiap perintah-perintahnya, maka dikatakan kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia akan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, marilah kita bawa, kita terima semua apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Dan juga berkat-berkat, damai sejahtera, anugerah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin kita, mempersatukan kita, dan juga mengajar kita, menuntun kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja kalian berada, diberkatilah engkau di dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah your financial, keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah juga studimu, pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa, amin. Kau